Kulonawon pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Kembali berjumpa bersama channel Ari Poncowolo untuk mengulas kisah-kisah pewayangan Jawa. Mari mengenal tokoh wayang, Prabu Dewa Srani. Simak terus, jangan kemana-mana. Prabu Dewa Srani adalah salah satu tokoh pewayangan asli ciptaan Pujangga Jawa. Salah satu tokoh yang diceritakan merupakan putra dari Bathara Guru bersama Bathari Durga. Dalam sanggit umum, Prabu Dewa Srani merupakan putra bungsu dari Bathara Guru bersama Bathari Durga. Prabu Dewa Srani dalam cerita pewayangan Jawa diceritakan mempunyai beberapa saudara dari sang ayah, yakni putra dari Sang Hyang Bathara Guru. Di antaranya adalah ada 5 dewa, Sambu, Bromo, Indro, Bayu, dan Wisnu. Ada juga Bathara Ganesha, Bathara Cakra, dan yang lain-lain. Sedangkan dari Bathari Durga, Prabu Dewa Srani juga mempunyai beberapa saudara lainnya, adalah kakak-kakaknya. Di antaranya ada Kalayuwana, Kalayuwati, Joromoyo, dan juga adik-adiknya. Dalam cerita pewayangan Jawa, Prabu Dewa Srani berkedudukan sebagai seorang raja di Kerajaan Tunggul Malaya atau Kerajaan Tunggul Malawa. Ada juga sanggit lain yang menjelaskan bahwa Prabu Dewa Srani berkedudukan di Kerajaan Nusa-Rukmi. Hal tersebut tidak terlepas karena keberagaman sanggit yang ada dalam cerita pewayangan Jawa. Sanggit lain juga menjelaskan bahwa Prabu Dewa Srani mempunyai seorang adik yang bernama Prabu Nila Srani. Dalam sanggit tersebut, Prabu Dewa Srani berkedudukan di Kerajaan Tunggul Malaya. Sementara itu, sang adik Prabu Nila Srani berkedudukan di Kerajaan Nusa-Rukmi. Prabu Dewa Srani dalam cerita pewayangan Jawa digambarkan dengan bentuk wayang katongan sungkem atau wayang kulit bokongan dengan kepala menunduk, memakai praba pada bagian tubuhnya. Prabu Dewa Srani dalam cerita pewayangan Jawa digambarkan mempunyai paras wajah selayaknya Raden Permadi atau Raden Arjuna, dengan suara selayaknya Raden Tangsen atau Raden Sadewa. Hal tersebut tidak terlepas dari sanggit yang mana menceritakan kelahiran dari Prabu Dewa Srani. Bathari Durga pada saat hamil jabang bayi dari Prabu Dewa Srani diceritakan mengidam dengan cara mendatangkan Raden Arjuna atau Raden Permadi dan juga Raden Tangsen atau Raden Sadewa menuju Kahyangan Dandang Mangore atau Kahyangan Setra Gondomayit dengan tujuan kelak saat bayi Dewa Srani lahir mempunyai paras wajah selayaknya Raden Permadi, namun dengan pembawaan seperti Raden Tangsen atau Raden Sadewa. Inilah yang menyebabkan mengapa Prabu Dewa Srani walau merupakan wayang katongan sungkem namun mempunyai lagak bicara lanyapan selayaknya Raden Sadewa. Peran Prabu Dewa Srani dalam cerita pewayangan Jawa adalah sebagai pengganggu eksistensi Pandawa, khususnya Raden Janaka, dalam meraih atau menggayuh sebuah wahyu. Hal tersebut karena dalam beberapa sanggit Prabu Dewa Srani selalu merasa lebih layak dari Raden Arjuna atau Raden Janaka, khususnya sebagai lelanang jagat dan lancur bawana. Dari segi kesaktian, Prabu Dewa Srani adalah tidak jauh lebih sakti dari para Pandawa, khususnya Raden Janaka. Namun, karena selalu meminta bantuan kepada Bathari Durga ataupun Bathara Guru,
dalam beberapa sanggit yang memunculkan Prabu Dewasrani mengganggu eksistensi Pandawa. Awalnya, Dewasrani bisa mengalahkan Raden Janaka. Namun, setelah bantuan Semar datang, Dewasrani bukanlah tandingan dari Raden Janaka. Raden Janaka pasti diceritakan akan menang mudah melawan Prabu Dewasrani. Hal tersebut dikarenakan Semar Badranaya sudah mengetahui latar belakang bahwa Prabu Dewasrani dibantu oleh Bathara Guru atau Bathari Durga. Maka adalah Semar Badranaya sebagai tandingan dari Bathara Guru atau Bathari Durga, lalu mengalahkan mereka berdua. Hal tersebut menjadikan Raden Janaka karena kesaktiannya menang mudah atas Prabu Dewasrani dalam mengganggu eksistensi Pandawa, khususnya Raden Janaka dalam meraih wahyu dalam lakon-lakon pewayangan Jawa. Dalam salah satu sanggit kelahiran Dewasrani, terdapat kesepakatan antara Semar Badranaya dan Bathari Durga bahwasanya kelak di kemudian hari setelah Dewasrani dewasa, Dewasrani dilarang untuk mengganggu eksistensi dari Raden Janaka maupun Pandawa dalam hal meraih wahyu atau meraih anugerah yang turun dari para dewa kepada kaum titah. Namun, pada kemudian hari, Dewasrani seringkali mendapat bantuan dari Bathari Durga ataupun Sang Hyang Bathara Guru dalam mengganggu eksistensi Raden Janaka dalam meraih wahyu. Inilah yang menyebabkan tiap kali Prabu Dewasrani mengganggu Raden Janaka dalam hal meraih wahyu ataupun hal lainnya, pasti akan diketahui oleh Semar bahwasanya bila Prabu Dewasrani mampu mengalahkan Raden Janaka, itu tidak terlepas dari bantuan Bathari Durga maupun Bathara Guru, yang membuat Semar Badranaya turun tangan lalu mengalahkan Bathari Durga atau Bathara Guru. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan, Prabu Dewasrani dalam hal kesaktian sama sekali tidak lebih sakti dari Raden Janaka maupun para Pandawa yang lainnya. Untuk akhir hayat dari Prabu Dewasrani, belum ada sanggit umum ataupun sanggit khusus dalam cerita pewayangan Jawa yang menceritakan akhir hayat dari Prabu Dewasrani. Jadi, mohon dukungannya dengan komentar untuk menambahkan materi-materi lainnya mengenai pembahasan tokoh Dewasrani. Sekian ulasan mengenai tokoh pewayangan asli ciptaan Pujangga Jawa, Prabu Dewasrani. Semoga video yang sederhana ini ada manfaatnya. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Ari Poncowolo untuk dapat terus mengulas kisah-kisah pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf karena pasti terdapat kekurangan-kekurangan, khususnya dari channel Ari Poncowolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.